Oke, kali ini saya akan sedikit berbagi tentang pengalaman saya menggunakan bor cordless Rio RCD 12 volt seri kedua, di mana alat ini sudah saya gunakan selama kurang lebih 1 tahun penggunaan. Untuk unitnya sendiri dan fungsi-fungsinya tidak ada kendala, masih lancar, semua fungsi berjalan normal. Kalaupun ada penurunan performa itu suatu hal yang wajar karena alat ini sering kita gunakan juga. Selain penurunan performa, untuk alat ini juga ada beberapa masalah yang terjadi selama 1 tahun terakhir ini. Untuk pertama itu baterainya. Pas awal pembelian kita diberi 2 buah baterai dari pabrikan. Seiring berjalannya waktu, 1 buah baterainya itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Permasalahan pada baterainya adalah ketika baterai tersebut kita charge, itu baterai tidak dapat melakukan pengisian. Walaupun di situ indikator menunjukkan warna hijau, yang artinya hijau itu sudah full, namun baterai tersebut statusnya masih tetap kosong. Jadi daya yang kita masukkan tidak sampai ke dalam baterai tersebut. Kalau melihat dari indikator baterai, itu seharusnya baterai sudah terisi full, tapi kenyataannya baterai tersebut masih kosong ketika digunakan. Nah, itulah permasalahannya. Untuk permasalahan yang kedua itu cak, kalau kita tidak mengencangkannya secara ekstra, itu terkadang suka slip. Untuk caknya, mata bor sering terlepas dengan sendirinya. Jadi ketika kita mau menggunakan bor tersebut, dipastikan caknya harus sudah benar-benar erat sehingga mata bor tidak mudah lepas. Nah, itulah tadi 2 masalah yang saya alami selama 1 tahun menggunakan bor cordless ini. Untuk selebihnya fungsi dan penggunaan masih normal seperti biasa. Untuk yang suka bermain dengan multiplek atau bermain berjaringan, saya sarankan menggunakan ya minimal 2 lah untuk proses sekrup menyekrup dan proses pengeboran. Jadi kalau untuk menggunakan multiplek itu yang bor satunya itu digunakan untuk mengebor dan yang satunya digunakan untuk menyekrup. Jadi 2 itu supaya kita tidak menggonta-ganti mata bornya. Jadi seperti itu. Untuk kegiatan menyekrup dan mengebor ringan, saya sarankan jangan menggunakan yang ukuran 13 mili karena bor tersebut terlalu besar dan berat. Jadi kita gunakan yang ringan-ringan saja, yang ukuran 10 mili karena 10 mili itu ringan, kompak dan enak digenggam daripada yang 13 mili yang alatnya itu cenderung besar dan berat. Oke, kita coba untuk sekrup menyekrup. Bor ini masih berjalan sesuai fungsinya, tidak ada masalah dan masih bisa diandalkan lah. Untuk pengeboran, saya merasakan bor ini sudah tidak maksimal karena mungkin ada beberapa faktor. Di antaranya mungkin mata bor saya sudah tumpul, atau bisa juga sudah performanya sudah menurun. Itu bisa saja. Jadi kesimpulannya, saya menggunakan alat ini selama 1 tahun, overall masih puas dengan performanya. Oke, sekian dulu pengalaman saya menggunakan bor cordless Rio ini. Mungkin jika teman-teman di sini ada yang ingin sharing, berbagi, atau mungkin ada yang sama menggunakan alat ini, bisa kita saling sharing di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.